Halo Sobat Ngariksa, kali ini saya akan menjelaskan satu buah manuskrip, yaitu Mushaf Al-Quran dengan judul Kumpulan Surah-Surah Pilihan Al-Quran Al-Karim, dimana saya mendapatkan manuskrip ini melalui situs Hastara Perpusnas. Nah, manuskrip ini adalah manuskrip yang akan kita bahas kali ini, di mana manuskrip ini berisi surah-surah pilihan seperti surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Lail, dan lain sebagainya macamnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih dalam sebuah manuskrip itu terdapat dua warna tinta yang berbeda, yang ternyata ada beberapa alasan kenapa terdapat perbedaan warna tinta dalam penulisan manuskrip. Dalam manuskrip ini bisa kita lihat bahwa ada dua warna tinta yang berbeda. Yang pertama warna merah dan yang kedua adalah tinta warna hitam. Nah, tinta warna merah ini digunakan untuk menamai surah, menamai status surah, entah itu Makkiyah atau Madaniyah, dan untuk menuliskan jumlah ayat pada surah tersebut. Contohnya pada manuskrip ini, tinta berwarna merahnya bertuliskan Surah Al-Kahfi Maktubah Mi'a wa Ishrah. Sedangkan tinta hitamnya digunakan untuk menulis ayat Al-Quran. Nah, jadi warna tinta yang berbeda itu bukan tanpa tujuan atau bukan tanpa maksud. Terkadang di beberapa manuskrip juga terdapat warna tinta yang berbeda. Biasanya di manuskrip lain, tinta warna merah itu sebagai tanda memulai pembahasan baru. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya mendapatkan manuskrip ini melalui situs online Hastara Perpusnas, di mana manuskrip ini merupakan salah satu bentuk adanya proses digitalisasi naskah atau manuskrip Nusantara. Menurut saya penting dilakukan digitalisasi naskah manuskrip atau naskah kuno, karena digitalisasi naskah sebagai bentuk upaya untuk melestarikan atau memelihara manuskrip atau naskah kuno. Jadi digitalisasi naskah bisa bertujuan agar kita memiliki salinan atau cadangan dari isi kandungan naskah kuno, yang apabila suatu saat nanti naskah aslinya musnah, entah dimakan usia atau akibat lainnya, kita sudah memiliki cadangan atau salinan dari naskah tersebut. Dan dengan adanya digitalisasi manuskrip, kita bisa memastikan kelestarian untuk generasi yang akan mendatang. Digitalisasi naskah bisa membuka akses seluas-luasnya terhadap berbagai koleksi naskah Nusantara yang bisa kita akses dimanapun dan oleh siapapun. Nah, ada beberapa situs yang sudah memanfaatkan naskah-naskah digital yang disediakan seperti Dreamsea, kemudian EAP, The British Library, dan Hastara Perpustakaan Nasional, di mana tiga situs ini memudahkan kita melihat naskah-naskah atau manuskrip kuno tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Salah satu contohnya adalah manuskrip atau Mushaf Al-Quran Alifi yang berasal dari India. Nah, informasi yang akan saya sampaikan ini saya dapatkan melalui video YouTube Ngariksa TV episode 19. Mushaf Alifi ini berasal dari India yang dihasilkan pada abad ke-18 dari koleksi Tipu Sultan di Raja Negeri Mysore di India Selatan. Nah, dalam Mushaf Al-Quran ini, penanda khusus untuk permulaan di setiap juz itu sangat membantu untuk pembacaan Al-Quran. Jadi, Mushaf Al-Quran ini, setiap juznya itu mengisi persis 2 halaman dalam baris naskah. Dan juga setiap baris naskah dimulai dengan alif, sehingga mushaf ini dikenal dengan Mushaf Alifi. Dan alif tersebut ditulis dengan tinta berwarna merah. Sebagai mahasiswi dari program studi bahasa dan sastra Arab, saya merasa bahwa kajian filologi atau mempelajari sebuah manuskrip sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa dan sastra Arab, di mana di dalam beberapa manuskrip terdapat ilmu-ilmu yang mempelajari ilmu bahasa Arab atau disebut juga ilmu linguistik, seperti manuskrip yang mempelajari nahwu, mempelajari sorof, mempelajari arut, maupun mempelajari balaghah, atau manuskrip-manuskrip yang mempelajari sastra, di mana beberapa manuskrip atau kebanyakan manuskrip berbentuk prosa, dan dalam manuskrip tersebut bertuliskan aksara Arab. Sehingga saya merasa bahwasanya mempelajari manuskrip atau mempelajari ilmu filologi sangat relevan dengan program studi yang sedang saya jalankan. Sekian dari saya, salam Ngariksa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.